Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap setia melihat channel pembelajaran kita tentang perancangan bejana tekan atau design of pressure vessel. Baik, kita lanjutkan. Kita memasuki di perhitungan strength of attachment sebagai kelanjutan dari perhitungan reinforcing opening nozzle to vessel. Ya, karena setelah kita melakukan perhitungan di tahap sebelumnya untuk menentukan apakah butuh RP atau tidak, RP-nya masuk di limit atau tidak, langkah selanjutnya setelah kita dapatkan hasil kalkulasi kita dan sudah kita pastikan desain gambarnya, maka dilanjutkan dengan langkah berikutnya, yakni strength of attachment. Dari perhitungan sebelumnya kita sudah dapatkan joinnya, bentuk joinnya seperti ini. Ya, untuk joinnya ada RP-nya, ada ini tambahan sambungan seperti yang sebelumnya. Sebelumnya hanya di awal hanya ada fillet, sel, sama sambungan groove. Tetapi kemudian hasil perhitungannya ditambahkan WRP. Dengan adanya WRP ada tambahan desain, ada tambahan fillet di reinforcing padnya sama groove well tension di reinforcing plate-nya. Nah, nanti hitung-hitungannya semuanya ada, E-nya di mana, D-nya berapa, itu ada di Pak McGiesi aturannya. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mengkalkulasi strength of attachment itu untuk menentukan apakah join dari nozzle to vessel dengan beragam bentuk sambungannya itu nanti kuat atau tidak menahan beban yang bekerja. Nah, untuk membuktikan kuat dan tidaknya menahan beban yang bekerja, maka ada validatornya. Kalau tidak ada reinforcing pad, maka validator untuk ngecek apakah kuat atau tidak hanya satu. Load to be carried by well-nya hanya yang nomor satu ini. A-A1 kalikan S. Ya, tetapi karena di desainnya itu, di rancangan hasil kalkulasi sebelumnya membutuhkan RP, maka ada dua load to be carried by well-nya. Ya, satu ini, yang kedua yang ini. A2 plus 2TNT kalikan SN-nya. Ketemu yang ini. Nah, kemudian juga ada, ya ini tambahan untuk totalnya, ya reinforcing pad load-nya. DP min DO kalikan TP kalikan SN. Ya, nanti dicek hasilnya apakah mampu menahan sebegitu. Nah, setelah kita dapatkan datanya, validatornya ini, ya, kemudian kita hitung sebagaimana yang ada di halaman 100 berapa ya, 133 atau 134 itu. Nah, di sini pertama dihitung stres. Setelah hitung validatornya, kemudian hitung stresnya. Nah, karena di joinnya ada fillet, ada groove well tension, sama nozzle wall, yang di nozzle wall ini, maka yang dihitung 3 stresnya di fillet. Ingat, stres di filletnya ada faktor, bisa dilihat di bukunya Pak McGiesi, 0,49 kalikan SV-nya. Ya, global stress of vessel-nya. Ketemu 9.800 PSI. Groove well tension-nya, ya ingat groove well tension-nya. Ya, ada faktornya 0,74 kalikan SV. Nah, karena material sel dan material reinforcing pad sama, maka nanti akan dipakai yang sama. Semua groove well tension ini 1 dan 2 nanti menggunakan acuan stress groove well tension yang menggunakan SV. Ini nanti dua-duanya, yang di reinforcing pad maupun yang ada di sel itu nanti akan menggunakan faktor ini. Yang ketiga adalah stress value of nozzle wall shear.
Ya, ingat faktornya, dilihat nanti di sana, nanti mungkin kakak kelas saudara keliru, ya nanti dikoreksi bersama ya. Ketemulah 550 PSI. Nah, ingat bahwa untuk perhitungannya ini kemudian nanti ada peluang possible path of fill-nya itu. Jalurnya satu ke sana, ada jalur keduanya ke sini, jalur tiganya ke bawah. Nanti bisa macam-macam terserah, pokoknya ada 3 jalur, 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 yang belok, monggo ini dipakai seperti ini. Tidak apa-apa, no problem. Yang penting filosofisnya kena gitu, saudara bisa memahami konteksnya. Ya, kemudian dihitung strength of weld and nozzle neck-nya. Ingat, strength ini nanti kita bahas adalah load. Kaitannya dengan kemampuan dari join untuk menahan beban. Nah, di fillet weld shear, ya bagian luarnya itu, maka nanti A, ya yang di sini ada kodenya A, ya. Nah, yang A, ada D, filletnya ada 2, A dan D. Yang A, ya rumusnya adalah PDO per 2 kali ya wet leg-nya nozzle dikalikan SF-nya. Ya, SF, ingat SF kodenya, ya fillet weld shear-nya. Sehingga kita dapatkan P kalikan ini dikali ketemu untuk A. Ya, strength-nya adalah yang A itu mampu menahan beban sebesar 78108,2 pound. Itu yang A. Antara reinforcing pad dengan nozzle. Kemudian yang B, apa itu B? Nozzle wall shear. Dilihat kodenya. Oh, nah B. B yang ini nozzle wall shear. Ya. Nozzle wall shear ya B PDM per 2 kalikan TN kalikan SNW. Dapat rumusnya ketemu 64.928,5 pound. Kemudian C, dilihat lagi C. Yang mana C? Oh, ini C. C adalah groove weld tension di cell. Ya, groove weld tension di cell. PDO per 2 ya kalikan weld leg-nya ini di cell kalikan SG, ketemu sekian. Kemudian fillet weld shear di pad D. Ya, ingat P kalikan DP. Kenapa DP? Karena yang dihitung adalah fillet di pad. Kalikan WPV atau weld leg-nya untuk pad dikalikan SF yang sama tadi. Ketemu sekian. Coba kita lihat yang fillet weld di pad dan nozzle yang pertama ini. Ketemunya 78.108. Kalau yang pad ketemunya berapa ini? Yang di 68 ya 769, sekian. Ya. Nah, kemudian nanti kita dapatkan yang beda adalah leg-nya, ya, weld leg-nya yang beda. Kemudian groove weld tension, ya groove weld tension yang E, berarti yang E yang di mana itu? E-nya ada di pad, ya di pad. Ya, di pad kita dapatkan hitungannya, bla 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 bla, ketemu sekian. Ya, semua sudah dihitung. Kemudian baru kita uji. Ya, kita uji. Possible path of fill.
untuk jalur 1 lewat B dan D. Ya, harga B dan D dijumlah. Ketemunya 133.695 pound. Jalur 2 dijumlah C dan D. 117.959 ketemu 186.729 pound. Jalur 3 dijumlah ACE ketemu 274.790 pound. Nah, kemudian setelah kita dapatkan hasil kalkulasinya, baru kemudian dibandingkan dengan validatornya. Ya, dengan validatornya. Nah, untuk jalur 1 dan jalur 2 menggunakan validator yang nomor 1, yang ini. Nah, ini dipakai untuk memvalidasi beban yang ditahan oleh jalur 1 dan jalur 2. 1 dan 2 ini pakai, nah, validator A-A1 kalikan S. Sedangkan yang jalur 3, yang ACE ke bawah, itu pakai yang ini. A2 plus 2TN T kalikan S. S nozzle-nya ketemu ini. Ya. Sehingga kita dapatkan hasil kalkulasinya, ya, jalur 1, 2, dan 3 semuanya melebihi validasinya. Lebih besar. Artinya jalur 1 itu dia mampu menahan beban sampai 133.695 pound. Padahal mestinya dia bisa menahan 49.000 sudah kuat. Apalagi ini hampir berapa kalinya itu? Hampir 3 kalinya. Jadi kekuatannya menahan beban sampai 3 kalinya di jalur 1. Demikian juga jalur 2. Jalur 2 186. Ya. Padahal labelnya dia mampu menahan 49.000 saja sudah cukup. Ini sampai hampir berapa? 5 kalinya, hampir 5 kalinya. Jalur 3 juga demikian. Ya, mestinya dia cukup 117.000 saja. Ini 274. Kemampuannya hampir 10 kalinya atau 20 kalinya. Ya, 15 lah, 15 kalinya. Artinya joint design sambungan kita itu sangat kuat. Ya. Kemudian di sini ada elemen pad weld D. Ya. Pad weld D-nya yang bagian D stronger than weld load reinforcing pad. Ya. Yang D, ingat yang D. Untuk melihat, nah, untuk yang D sambungannya mampu menahan beban 68.769. Padahal mesinnya cukup ya dengan besaran 32.398,7 pound. Ya, sangat kuat. Ya, ini contoh perhitungan untuk strength of attachment joining nozzle to vessel. Ya, jika ada reinforcing padnya. Kalau tidak ada pad, lebih simpel lagi. Ya, lebih mudah, lebih gampang. Saya kasih contoh yang susah. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Semoga ini menjadi panduan buat saudara dalam melakukan menyelesaikan tugas saudara redesign pressure vessel. Oke. Selamat berjumpa dan selamat menikmati.